Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Pada video kali ini saya ingin share mengenai sistem multimedia ya. Jadi di pertemuan yang pertama ini, di konten sistem multimedia ini saya ingin memperkenalkan apa sih sebenarnya definisi-definisi dari multimedia. Oke, multimedia menurut Fred Harsel itu adalah the term of multimedia is used to indicate that the information or data being transferred over the network may be composed one of these media types: text, image, audio, or video. Jadi multimedia adalah suatu informasi ya yang dialirkan melalui suatu jaringan di mana dia terdiri dari bagian beberapa media di bawah ini, yaitu teks, image, audio, video. Jadi bisa salah satunya atau bukan salah satu sih, kompos ya, jadi minimal dua ya. Bisa teks dan image aja, bisa image dan audio saja, atau semuanya ya, atau dalam satu media itu dia terdapat tiga, dalam satu aplikasi ya, atau dalam satu tampilan itu dia terdapat teks, image, audio, dan video. Nah, definisi lain, multimedia merupakan kombinasi dari teks ya, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi dengan cara digital dan dapat disampaikan atau dikontrol secara interaktif. Nah, di sini media, multimedia maksudnya itu ada tambahan dari sisi seni ya. Tapi memang sih kalau misalnya kita membuat suatu gambar ya, membuat suatu tulisan atau membuat satu animasi atau video tanpa adanya nilai seni, itu berarti tidak bisa dinikmati gitu ya. Nah, sebenarnya multimedia ini tidak harus interaktif ya, tapi memang kebanyakan multimedia yang beredar saat ini adalah multimedia yang sifatnya interaktif ya, termasuk itu iklan atau ads. Nah, jadi ada 3 jenis multimedia. Ya, seperti yang saya bilang, tidak harus interaktif ya. Namun salah satunya adalah interaktif memang. Jadi pengguna bisa mengontrol elemen apa yang akan ditayangkan atau ditampilkan atau dikirimkan melalui suatu jaringan dalam suatu multimedia. Ya, contohnya adalah game ya, CD interaktif, program aplikasi, atau VR ya, virtual reality. Lalu ada juga yang disebut sebagai multimedia hiperaktif. Nah, biasanya multimedia ini saling terkait ya antara satu dengan yang lain, dan dia biasanya dapat mengarahkan pengguna mengarahkan pengguna menjurus ke suatu sudut pandang tertentu. Nah, gitu ya. Jadi biasanya terdiri dari banyak link ya, banyak relasi ya, sehingga penggunanya berinteraksi juga. Hiperaktif itu dia berinteraksi, namun interaksinya nanti akan tertuju pada suatu arahan tertentu. Ya, contohnya adalah www ya, internet, website, mobile banking, dan game online. Nah, yang terakhir adalah multimedia linear. Nah, linear ini yang tidak interaktif. Artinya pengguna hanya melihat saja ya secara pasif dan merekam dari isi yang ditampilkan itu atau ditayangkan itu ke dalam otaknya. Jadi sifatnya satu arah ya, dari media ke penonton atau pengguna. Contohnya di sini adalah movie, film ya, e-book, musik, televisi, dan lain sebagainya. Nah, elemen-elemen media yang ada di dalam multimedia, namanya juga multimedia, artinya lebih dari satu media, itu biasanya berisi teks ya, berisi video, audio, ada interaktivitas, ada grafik, dan ada animasi. Ya, interaktivitas itu tidak harus dua arah ya, jadi satu arah itu pun juga terhitung interaktivitas. Nah, bisa dikombinasikan atau menggunakan minimal 2 ya daripada media yang ada, karena multimedia ya. Kalau single media satu, multimedia berarti minimal 2 ya, multi. Nah, di sini multimedia ya minimal 2 ya, tadi ya sudah bilang minimal 2 yang digunakan.
Terus biasanya dia sifatnya independen dan memang multimedia itu dikendalikan oleh komputer ya. Jadi entah dia membuatnya menggunakan komputer ya, dia memproduksinya atau mengeditnya menggunakan komputer, atau dia mengkombinasikan antar media itu menggunakan komputer dan lain-lain, ya setidaknya dia minimal lebih dari satu media ya. Nah, ada dua tipe media di sini ya, ada yang namanya media diskrit seperti gambar yang tidak bergerak, atau media yang sifatnya continue. Continue artinya dia seperti video ya, film, movie dan lain-lain. Nah, dari sistem multimedia yang ada ini ya, dia dibagi menjadi dua. Yang pertama standalone multimedia. Jadi dia multimedia yang hanya berjalan pada suatu alat ya, entah itu komputer, entah itu suatu display ya melalui media televisi dan lain-lain, tapi dia hanya satu alat. Dan yang kedua itu web based. Ya, web based artinya suatu multimedia itu terkoneksi dengan internet. Ya, web based multimedia system bisa kita contohkan sebagai Facebook ya, Instagram, ya website ya, terus YouTube, atau media streaming film ya, Netflix dan lain-lain. Kalau standalone itu biasanya adalah multimedia yang kita lihat di mall ya. Suka ada TV gede yang posisinya dijadiin vertikal, di mana dia menampilkan iklan dari toko tersebut. Nah, itu standalone multimedia. Nah, apa saja aturan-aturan yang ada dalam multimedia? Jadi di sini multimedia itu biasanya berpusat pada aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia itu di mana aktivitas itu biasanya entah itu dia menggunakan barang gitu ya, entah itu dia akan belajar atau sekolah, entah itu dia akan membeli pakaian dan lain-lain. Jadi dia akan menjadi bagian pusat daripada kegiatan manusia. Ya, itu adalah multimedia. Seperti teman-teman kuliah online ini, kita memanfaatkan suatu multimedia ya, ada suara, ada video dan gambar ya, ada teks, mungkin tidak ada musik. Nah, biasanya multimedia ini digunakan bagi kreatif industri ya, kebanyakan ya, di dunia periklanan, dunia perfilman. Terus untuk masalah komersial yang multimedia seperti video game yang dijual dan bisa dimainkan. Lalu untuk entertainment atau fine arts ya, seperti misalnya kita lihat ada konser ya, ada lampu-lampunya gitu ya, ada di belakangnya akan ada background gede. Nah, itu ya entertainment and fine arts. Kemudian education yang kita lakukan saat ini, kemudian engineering dan industri ya. Nah, lalu ada lagi 3 tambahan, matematika dan scientific research ya, multimedia digunakan untuk itu. Contohnya apa? Misalnya dari matematika aja, menampilkan suatu grafik persamaan linear. Nah, gitu ya. Itu adalah multimedia. Ya. Kemudian dari sisi pengobatan dan hal yang lain gitu ya, miscellaneous. Nah, mengapa multimedia? Jadi memang multimedia itu memberikan kesan yang sangat berarti bagi orang yang berinteraksi dengan dia. Tadi ya, interaksi bisa satu arah, bisa juga dua arah. Jadi memang mudah untuk diserap ya oleh manusia. Dan dia memang mudah didengar oleh manusia dan mudah untuk dilihat. Intinya untuk terekam dalam otak itu lebih mudah ya. Itulah kenapa multimedia itu digunakan hingga saat ini ya. Kemana-mana kalau teman-teman kuliah ada multimedianya. Teman-teman di Instagram ya ada video 10 detik short ya, short video multimedia. Nonton YouTube, Netflix, View, nonton Korea, multimedia. Nonton TV, ada iklan, multimedia. Ya, termasuk teman-teman di jalan ya, ada papan iklan, terus ada di bawah jembatan itu suka ada video tayangan iklan ya. Apalagi di Jalan Maranatha Bandung ya, di
depan kampus Maranatha itu gede banget ya, iklan, video. Nah, itu juga ya multimedia. Jadi seperti itulah ya multimedia ya. Selalu digunakan karena memang manusia bisa dengan sangat mudah menerima dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, gitu ya. Nah, lalu fungsi lagi lain dari multimedia adalah dia bisa memberitahukan cara orang lain untuk bekerja. Artinya dengan multimedia seperti ini nih kita kuliah. Saya memberikan suatu materi ke teman-teman lalu teman-teman mengikuti ya. Jadi yang tadinya teman-teman tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Atau teman-teman mencari sesuatu di YouTube, ya tutorial tentang coding dan lain-lain. Jadi dengan multimedia semua dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Bahkan ada juga multimedia seperti video game yang sifatnya adalah edukasi ya, yang kita sebut sebagai game edukasi. Nah, itu juga adalah bagaimana cara orang-orang itu bisa bekerja yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Lalu merubah sudut pandang bagaimana cara orang lain berbelanja juga, multimedia melalui iklan, situs e-commerce itu ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana orang-orang dalam berbisnis, dalam memperoleh informasi dan dalam belajar. Nah, gitu ya. Jadi multimedia itu bisa merubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari multimedia. Ya, ada dua ya. Yang pertama adalah multimedia presentation, di mana kita menonton orang dalam satu stage, ya, di mana di situ nanti akan ada lokal media player, ada ya multimedia performance seperti ini, ada belakangnya layar gitu ya, lalu ada lampu-lampu, ya. Kemudian yang kedua adalah multimedia games dan simulation. Bisa dari physical environment, banyak kita temui juga ya game yang physical environment ya, kalau kita main ke game master misalnya, main pistol ya, terus main tinju atau main panco ya, atau dengan interaksi lainnya yang melibatkan environment fisikal. Ya, ada special effect-nya dan lain-lain. Ya, bisa juga tanpa melibatkan physical environment seperti game online ya. Lalu ada simulator-simulator yang lain ya, seperti kayak driving simulator. Kalau driving simulatornya di Samsat itu memang pakai setir ya, dan lain-lain ya. Jadi contohnya adalah seperti itu ya untuk multimedia games dan simulation. Nah, dalam suatu jaringan network, suatu multimedia itu ditransfer dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, ini untuk yang digital ya. Nah, kita sebut itu sebagai data stream, di mana ada sekumpulan data digital yang di-encode ya dengan menggunakan suatu sinyal. Sinyal itu bisa berupa paket dari data dan akan ada penerimanya, ya. Nah, alurnya seperti ini. Yang pertama dari sistem digital, nanti dikirimkan melalui media internet atau network, dipecah menjadi beberapa paket, lalu paket akan dikirimkan, lalu penerima akan menerima paket, informasi yang dipecah tadi disusun dulu, baru kemudian informasi disajikan. Nah, jadi itu adalah data stream. Ada yang data stream itu ada yang harus lengkap, ada juga yang tidak lengkap ya. Kalau kita menonton video, mungkin kalau ada data stream yang tidak lengkap kita masih mengerti maksud dari video itu. Tapi kalau kita mengirimkan suatu chatting, itu berarti paket yang disusun ulang itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, maka kita tidak tahu apa isi dari teks itu. Nah, ada beberapa bagian karir ya yang biasanya orang-orang sering ambil ketika mereka berjalan di area multimedia. Ya, salah satunya adalah desain grafis, kemudian ada game design dan development. Nah, biasanya di sini untuk game design banyakkan pakai Adobe Animate ya. Adobe Animate ini bisa nanti kita bikin animasi dan game interaktif. Ya, lalu bahasa C, Maya, 3D Max, Unity atau Unreal Engine.
ya. Terus 3D designer dan animator ini biasanya juga bisa menggunakan Maya, 3D Max, Avid, After Effects dan lain-lain. Nah, 3D designer dan animator ini biasanya karirnya ada di bidang pertelevisian ya, animator, 3D logo design, karakter design dan lain sebagainya. Lalu ada yang berkarir di bidang perfilman. Nah, biasanya kalau ingin membuat film ya pakai green screen dan lain-lain itu bisa menggunakan Avid, Adobe After Effects untuk menciptakan ledakan-ledakan dari green screen dan lain-lain. Kemudian ada di multimedia management. Ini konsep-konsep visual art dan desain ini biasanya di perusahaan multimedia. Banyak sih nama perusahaannya, cuman saya lupa apa aja ya perusahaan-perusahaan multimedia yang di Bandung juga banyak gitu ya. Lalu ada interaction design atau user experience. Nah, ini biasanya kaitannya dengan tools-tools aplikasi pengembangan perangkat lunak. Nah, biasanya menggunakan Visual Studio, Flash, HTML Director dan lain-lain. Nah, di sini biasanya kaitannya adalah karir-karir dibilang software developer ya, yang ada kaitannya dengan interaksi manusia dan komputer. Nah, biasanya anak DKV yang sering ada di sini ya sebagai UI designer dan lain-lain. Lalu ada web design dan development. Nah, ini anak informatika banget ya, bidang multimedia. Karena HTML, Hypertext Markup Language ini salah satu daripada bentuk teks ya. Teks itu kan ada yang namanya plain text, ada yang formatted text, teks memiliki format, dan ada yang namanya hypertext. Nah, ini semuanya adalah teks nih ya, CSS, HTML, JavaScript, ini semuanya adalah bahasa pemrograman. Ya, dimana memang ketika kita menciptakan suatu website bisa jadi dikombinasikan dengan suara, dengan video dan lain-lain ya. Jadi web designer dan development atau software engineer itu juga merupakan salah satu karir di bidang multimedia. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini adalah pengantar sedikit tentang multimedia ya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Itu saja dari saya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.